Oke, kita ngobrolin lagi nih soal strategi raksasa teknologi ya. Kali ini khusus buat Anda. Kita bakal bedah gimana Uber berantem di pasar. Hmm, Terutama soal rebutan aset paling penting tapi. Ya gitu, paling susah didapat. Para pengemudi mereka. Ah, iya, pengemudi ya. Kita ambil intisarinya dari buku The Cold Start Problem. Siap nih kita bongkar. Siap. Ini seru sih karena Uber itu kan bukan cuma aplikasi biasa ya. Di belakangnya itu ada jaringan yang wah super kompleks. Kompleks gimana tuh? Ya kota per kota gitu harus dibangun, dijaga, terus direbut dari pesaing. Dan persaingannya tuh ketat banget. Oke, buku ini, nah terutama di bab 33, itu bener-bener nyorot soal perebutan sisi sulit atau hard side ini. Oke, hard side, dicatat. Nah, di buku itu juga diceritain ada semacam war room permanen gitu ya di markas Uber. Ya, betul. IS, North American Championship Series, yang katanya dipimpin langsung sama CEO-nya waktu itu, si TK, Travis Kalanick. TK langsung ya? Iya, mereka mantau bisnis kota per kota, termasuk ya strategi buat ngelawan pesaing. Gila, serius banget ya mereka. Ya harus dong. Fokus ke sisi sulit jaringan itu, krusial banget. Krusialnya gimana? Buat Uber, ya itu pengemudi. Jumlah mereka mungkin kecil ya, sekitar 5% aja dari semua pengguna. Cuma 5%. Iya, tapi ya mereka yang kerja kerasnya. Mereka yang bikin layanan ini ada nilainya kan? Ah, masuk akal. Jadi dapetin sama nahan mereka itu, wah, harga mati. Bab 7 sama 26 di buku itu juga nekenin banget soal pentingnya hard side ini. Oke. Terus gimana caranya Uber narik pengemudi ini waktu saingannya lagi ketat-ketatnya? Kayak waktu lawan Didi di Tiongkok atau Lyft sama Sidecar di Amerika. Nah, itu dia. Katanya mereka bakar duit gila-gilaan ya buat insentif. Kayak ngasih jaminan bayaran per jam gitu. Benar nggak tuh? Betul banget. Itu dia strateginya. Di buku disebut paying up for launch. Dibahas tuh di bab 14. Paying up for lunch. Oke. Intinya, ya bayar di muka aja dulu buat narik massa. Tujuannya, biar cepet nyampe ke tipping point. Titik apa tuh? Titik di mana udah cukup banyak pengemudi sama penumpang, jadi jaringannya bisa jalan sendiri gitu. Nah, kalau udah sampai situ, baru deh pelan-pelan ganti ke model komisi yang lebih berkelanjutan. Ah, oke. Jadi nggak rugi terus ya? Ya, harapannya gitu. Makanya di internal Uber sendiri, tekanannya kenceng banget buat cepet-cepet pindah ke model komisi itu di tiap kota. Tapi kan uang aja nggak cukup kayaknya ya. Dengar-dengar mereka juga main intelijen data gitu kan. Oh iya, jelas. Katanya sampai nandain pengemudi yang pakai aplikasi saingan juga yang disebut dual appers itu. Betul. Dual appers. Itu gimana caranya nandainnya? Manual atau... Macam-macam. Ada yang manual, ada yang pakai sinyal perilaku dari aplikasi, bahkan sampai pakai API Android. Semacam ya pintu belakang lah, buat ngintip aktivitas aplikasi lain di ponsel pengemudi. Wah, serem juga ya. Sampai ada tim khusus namanya COIN, Counter Intelligence. Iya, koin. Itu tim ngapain aja kerjaannya? Nah, ini yang menarik soal data. Tim koin itu tugasnya yaitu memata-matain dan mungkin menggagalkan langkah pesaing. Mereka pakai data dari mana-mana coba. Dari mana aja? Data kartu kredit anonim, terus analisis struk email, sampai data dari API punya pesaing itu sendiri. Gila, terus diapain datanya? Semua digabungin buat ngerti posisi mereka dibanding lawan secara real time di tiap kota lagi. Itu penting banget. Soalnya pengemudi yang nyambi gitu kan bisa mecah pasar. Oh, gitu. Iya. Jadinya biaya narik penumpang bisa jadi lebih mahal buat Uber. Wah, sampai segitunya ya main data. Tapi dengar-dengar strategi ini ada batasnya juga. Gimana tuh maksudnya? Ya, oke lah, mungkin lawan pemain kecil kayak Sidecar gitu bisa KO waktu Uber stop bakar duitnya. Tapi katanya lawan Lyft di beberapa kota besar Amerika ceritanya beda ya. Nah, itu dia poin pentingnya. Jaringan Uber yang lebih gede secara nasional itu nggak otomatis bikin mereka menang di semua tempat gitu. Betul sekali. Ini nunjukin kalau mitos pemenang ambil semua atau winner take all itu ya nggak selalu berlaku di bisnis jaringan. Kenapa gitu? Karena efek jaringan Uber itu ternyata lokal banget sifatnya. Per kota. Oh, jadi nggak nasional efeknya? Nggak juga. Jadi meskipun Uber itu raksasa global, persaingannya itu lebih kayak perang parit gitulah. Kota per kota. Perang parit ya? Iya. Punya banyak pengemudi di San Francisco misalnya,
itu nggak terlalu ngaruh buat menang di New York. Oke, oke. Masuk akal. Makanya, pesaing yang kuat di satu kota, kayak Lyft di beberapa tempat, itu bisa tetap bertahan. Jadi, yang mengejutkan kan ternyata si raksasa ini nggak selalu menang di setiap sudut. Menarik. Pelajaran utamanya yaitu, di dunia jaringan, pertarungan seringkali dimenangkan blok per blok, bukan secara global sekaligus. Lokal itu penting banget. Oke, jadi intinya nih, buat Anda yang dengerin, pengalaman Uber ini ngajarin kita kalau di bisnis berbasis jaringan, ya perang habis-habisan buat rebutan sisi sulit itu. Mau itu pengemudi, atau mungkin penjual di marketplace, atau kreator konten, itu jadi jantung strateginya. Bener-bener inti. Betul. Dan ini butuh, wah ide gila, gerak cepat, modal gede banget, dan ya nekat ambil resiko. Dan jangan lupa data. Data jadi senjata pamungkasnya. Iya, data ya. Kemampuan buat ngukur, terus paham, dan bereaksi super cepat sama gerakan lawan, sampai ke level kota atau bahkan kebiasaan pengguna per pengguna, itu jadi krusial banget buat bertahan dan menang. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda pikirkan ini. Seberapa jauh sih prinsip Uber rebutan sisi sulit ini nyambung ke industri lain di luar transportasi? Pertanyaan bagus. Mungkin malah di bidang yang lagi Anda tekuni sekarang. Kira-kira apa ya bentuk sisi sulit di jaringan lain itu? Dan gimana ya cara pemain di sana saling sikut buat merebutnya? Ya, itu jadi bahan renungan menarik. Gimana persaingan di hard side industri Anda sendiri? Sesuatu buat direnungkan ya. Oke, sip.